mengangkat Jenderal TNI Andika Perkasa SE MA MSC NRP 31100 sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Kedua, mengangkat Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman SE MM NRP 32318 sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, Presiden Joko Widodo hari ini Rabu tanggal 17 November 2021 resmi melantik Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI dan juga Jenderal Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pelantikan dilaksanakan belum lama ini di Istana Negara, dan berikut ini adalah momen-momen pelantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Nah, siapakah Jenderal Andika Perkasa dan Jenderal Dudung Abdurrahman? Sekilas sampaikan informasinya, reputasi dan karir militer dari dua jenderal ini. Jenderal Andika Perkasa merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak November 2018. Andika merupakan lulusan Akmil tahun 1987. Ia mengawali karir di Grup 2 garis miring Para Komando Kopassus. Pada tahun 2018, Andika 3 kali mendapatkan promosi jabatan. Berikut adalah perjalanan karir Andika Perkasa pada tahun 2018. 1. Menjabat sebagai Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan atau Dankodiklat TNI AD. 2. Panglima Kostrat atau Pangkostrat. 3. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat. Andika Perkasa memaparkan 8 fokus terpenting yang akan ia jalankan nantinya setelah resmi menjabat sebagai Panglima TNI. Ia menjelaskan 8 fokus tersebut saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau Fit and Proper Test di Komisi 1 DPR RI beberapa waktu yang lalu. Berikut adalah fokus Andika Perkasa sebagaimana yang dipaparkan dalam presentasi di Komisi 1 DPR RI. Yang pertama, penguatan pelaksanaan tugas-tugas TNI yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, peningkatan kesadaran hukum prajurit, pemutakhiran peraturan dan petunjuk di lingkungan TNI, peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas TNI. 2. Penguatan operasi pengamanan perbatasan darurat. 2. Penguatan operasi pengamanan perbatasan darat, laut, dan wilayah udara. Peningkatan efektivitas kodal dan kecepatan respon, percepatan pemberdayaan wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar. 3. Peningkatan kesiapsiagaan satuan TNI untuk tugas OMP maupun OMSP. 4. Peningkatan operasional siber, pembangunan dan penguatan tim cepat tanggap keamanan siber, penguatan kelembagaan infrastruktur dan SDM. 5. Peningkatan sinergisitas intelijen terutama di wilayah konflik, peningkatan kapabilitas satuan intelijen
penguatan tata kelola dan koordinasi intelijen. 6. Pemantapan interoperabilitas trimatra terpadu dalam pola operasi TNI. Pengintegrasian doktrin, taktik, dan strategi antar matra, peningkatan efektivitas penyelenggaraan komando, kendali, komunikasi, komputer, siber, intelijen, pengamatan, dan pengintaian dalam operasi militer. 7. Penguatan integrasi penataan organisasi untuk mewujudkan TNI yang adaptif. Penguatan tata kelola organisasi, revitalisasi, dan reaktualisasi struktur dan fungsi organisasi di lingkungan TNI. 8. Reaktualisasi peran diplomasi militer dalam kerangka kebijakan politik luar negeri, memperluas latihan bersama dengan militer negara sahabat secara berimbang dengan memperhatikan konstelasi geopolitik dan geostrategi sejalan dengan kebijakan politik luar negeri. Peningkatan kesiapan satuan TNI sesuai standar Peacekeeping Capability Readiness System untuk mempermudah penyiapan misi pemeliharaan perdamaian. Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Lalu seperti apakah biografi Dudung Abdurrahman? 32318 sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Ketiga dan seterusnya. Keempat, keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak Dudung Abdurrahman saat lahir di pelantikan Bandung pejabat pada sebagai 19 November 1965. SD dan SMP di Kota Bandung, SMA Negeri Bandung, Akademi Militer Magelang lulus tahun 1988. Sejak kecil, Dudung bercita-cita sebagai tentara. Cita-citanya itu didukung oleh lingkungan tempat tinggalnya yang berada di lingkungan militer. Ketika Dudung berada di bangku SMP kelas 2 pada 1981, ayahnya meninggal dunia. Sejak saat itu, Dudung membantu ibunya dengan menjajakan kue di lingkungan Pekangdam 3 atau Siliwangi di Bandung. Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa berkenaan dengan pelantikan pada jabatan Kepala Staf Angkatan Darat, harap dijawab pertanyaan saya. Saudara Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, SEMM, apakah saudara beragama Islam? Islam. Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia
Negara Republik Indonesia tahun 1945, tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan Dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Salah satu momen yang tak terlupakan bagi Dudung adalah Akan menjunjung tinggi ketika dagangannya ditendang oleh salah seorang tentara. Momen itu menguatkan tekadnya untuk menjadi seorang perwira TNI. Keinginan seorang Dudung Abdurrahman sebagai tentara pelan-pelan mulai terwujud. Dia berhasil mengikuti pendidikan di Akademi Militer atau Akmil dan dinyatakan lulus dari cabang infanteri tahun 1988. Dudung 2 kali memegang jabatan sebagai Komandan Kodim atau Dandim, yaitu Dandim 0406 Musirawas di Sumatera Selatan dan Dandim 0418 Palembang dengan pangkat Letnan Kolonel. Tak sampai di situ, Dudung diangkat sebagai Aspers Kasdam 7 Wirabuana pada 2010 dengan pangkat kolonel. Berlanjut, Dudung diangkat menjadi Danrindam 2 Sriwijaya dan dipromosikan untuk jabatan Dandenma Mabes TNI. Dengan cepat, karir Dudung kian melejit hingga membuatnya berpangkat Brigadir Jenderal. Dia menjabat sebagai Wakub Akmil pada 2015-2016. Jenderal Bintang 3 atau Letjen ini kemudian juga pernah menjadi staf khusus Kasat dan Waster Kasat. Pada 2018, Dudung berkesempatan mendapat promo jabatan lagi, yaitu sebagai Gubernur Akmil dengan pangkat Mayor Jenderal atau Maijen. Selang 2 tahun kemudian, yaitu 27 Juli 2020, Dudung menggantikan Letjen Eko Margiono sebagai Pangdam Jaya. Pada 25 Mei 2021, Dudung Abdurrahman diangkat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Kurang dari 6 bulan, Dudung kini menggantikan posisi Jenderal Andika Perkasa dan sudah dilantik hari ini menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Selamat bertugas kepada Jenderal Andika Perkasa dan Jenderal Dudung Abdurrahman. Kita percayakan NKRI ini kepada panjenengan berdua. Mudah-mudahan Indonesia semakin kuat, semakin kokoh di dalam melawan semua musuh bangsa, baik yang dari dalam maupun dari luar negeri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.